Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa man tabi'ahu ila mawalah. Raditu billahi rabba. Oke. Raditu billahi rabba bil islam dina bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Alhamdulillah. Segala puji kepada Allah yang memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam. Semoga Allah kuatkan iman kita. Itulah cabaran akhir dan pemikiran yang tambah lama tambah berat. Dan Allah kuatkan Islam kita dalam menjalankan ibadahnya ketakwaan kepada Allah SWT. Salam baginda Rasulullah SAW. Semoga Allah tetap jadikan kita di umat yang terbaik, mengikuti akhlak Nabi, mengikuti sirah Nabi, mengikuti sunnah Nabi. Kita akan selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita masih dalam surah Al-Qasas. Ayat yang ke nomor berapa? 43. Oke. Wabillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Musal kitaba min ba'di ma ahlaknal qurunal ula. Min ba'di ma ahlaknal qurunal ula basaira linnasi wa hudan wa rahmatan la'allahum yatadhakkarun. Wa ma kunta bijanibil gharbi id qadayna ila Musal amra wa ma kunta minasy syahidin. Walakinna ansha'na qurunan fatatawal 'alaihimul umur. Fama kunta sawiyan fi ahli Madyana tatlu 'alaihim ayatina walakinna kunna mursilin. Wama kunta bijanibit turi idh nadaina walakin rahmatan min rabbika litundhira qauman ma atahum min nadhirin min qablika la'allahum yatadhakkarun. Walaula an tusibahum musibatun bima qaddamat aydihim fayaqulu rabbana laula arsalta ilaina rasulan fanattabi'a ayatika wa nakuna minal mu'minin. Walamma ja'ahumul haqqu min indina qalu laula utiya misla ma utiya Musa awalam yakfuru bima utiya Musa min qabl qalu sihrani tadahara qalu inna bikullin kafirun. Qul fa'tu bi kitabin min indillahi wa ahda minhuma attabi'u in kuntum shadiqin. Wa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan minallah. Innallaha la yahdil qaumal zalimin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Walaqad atayna Musa kitab min ba'di. Kemudian Allah berikanlah kepada Musa kitab. Maksudnya Nabi Musa dapat sahifah dan juga dapat kitab. Pada waktu Nabi Musa bersama Fir'aun mendapat sahifah. Setelah Fir'aun tenggelam akan mendapat kitab. Maka kenapa sahifah itu yang lembaran-lembaran? Nah, kalau kita baca Ten Commandment itu adalah sahifah sebetulnya. Kitab itu Taurat sebetulnya. Maka dengan adanya kitab tersebut, membak di ma'alal Qur'anul ula, kitab Taurat itu datang
setelah kaum sebelum Musa semua disiksa Allah, diberi azab kalau mereka tidak mengikut perintah Allah Subhanahu wa taala. Batas Nabi Musa ke atas daripada Nuh sampai Musa. Siapa yang ingkar, Allah langsung azab. Terakhir Fir'aun, Nuh, kaum Nabi Nuh, kaum Ad, kaum Samud, kaum Nabi Lut, kaum Nabi Shu'aib. Terakhir Musa, Fir'aun. Setelah Musa, Allah beri kemudahan. Ingat ya, karena sebelum ini tak ada kitab. Daripada Adam sampai Musa tak punya kitab. Yang ada sahifah. Nabi Isis dapat sahifah, Ibrahim dapat sahifah, semua sahifah. Tak ada kitab yang lengkap, hanya lembaran-lembaran dapat. Nabi daripada Nabi Nuh, Nabi Adam sampai Nabi Musa itu semua dapat sahifah. Nabi Musa dapat sahifah dan kitab. Jadi kitab pertama sampai itu Nabi Musa alaihissalam, kitab Taurat. Baru kita nampak kenapa sebelumnya itu ingkar Allah azab. Kenapa? Karena sahifah itu kan boleh ada, hilang, lembaran-lembaran. Waktu dia buat kitab, dia menjadi satu kumpulan yang tetap ada, mudah dibaca, mudah dikaji. Dengan ada kitab itu sebetulnya, kalau engkau ingkar, engkau masih boleh merujuk pada kitab. Walaupun nabinya tak ada, kitabnya masih ada. No? Maka kitab Nabi Musa itu daripada Nabi Musa, Bani Israel, sampai Nabi Daud, sampai Nabi Sulaiman, sampai Nabi Isa, hukum itu tetap hukum kitab Taurat. Berlaku sepanjang terus sampai nanti kitab Taurat dirubah, baru muncullah kitab Injil. Zabur tak ada hukum, hanya mau'idah hasanah. Hukum hanya kitab Taurat. Nah, supaya kita paham ya. Musa bersama Bani Israel. Bani Israel itu sudah ada sejak Nabi Yakub. Yakub ke Musa itu hampir sekitar 400 tahun lebih. Karena Fir'aun, raja Mesir yang bersama dengan Yusuf, raja yang baik, itu 400 tahun sebelum Musa. Datang Fir'aun juga 400 tahun hidupnya. Ke Fir'aun umurnya 400 tahun. Musa sama Fir'aun sampai Fir'aun tenggelam. Nah, di sini semua Bani Israel masih okey, tak ada masalah. Sejak Nabi Yakub, Nabi Yusuf, sampai ke Nabi Musa, Bani Israel masih beriman kepada Allah. Ya. Beriman, hanya degil aja, ya. Bukan kafir, degil. Ya. Jadi kita tengok Bani Israel sampai Nabi Musa masih beriman, sampai Daud pun masih beriman, sampai Sulaiman pun masih beriman. Ya. Ini harus paham betul sejarah. Dan waktu itu masih ikut Musa, masih ikut Taurat. Waktu Musa dah meninggal masih ikut. Karena habis Musa terus dilanjutkan Nabi Daud, Nabi Sulaiman, terus masih ikut Taurat. Sampailah Nabi Sulaiman meninggal dunia. Setelah meninggal dunia, maka kerajaan Sulaiman pecah dua. Nah, karena dua anak Sulaiman, dua kerajaan berpecah, muncullah perkelahian antara mereka. Baru datanglah Babilonia menjajah Palestina. Ingat ya, karena perpecahan antara mereka muncullah Babilonia. Kalau sudah mulai ingkar mereka, datanglah Babilonia menjajah Palestina. Dalam masa penjajahan Palestina itulah
orang-orang Bani Israel, sebahagian Bani Israel tidak lagi percaya dengan Taurat. Kenapa? Karena dia anggap kekalahan mereka dengan Babilonia karena mereka melaksanakan Taurat. Macam mana? Ini iman sampai sekarang masih ada ya? Model berpikir macam ini sampai sekarang masih ada. Macam orang yang sama, oh kita ni mundur kerana ikut Quran, tengok. Sampai sekarang ini sama modelnya. Jadi Bani Israel dulu mengatakan, kita ni kalah karena kita ikut kitab Taurat. Maka untuk kita menang, kita perlu buat kitab baru. Ya. Untuk kita moden, buat kitab baru. Ini sama, model pikir sama. Dulu orang Israel kata, karena kita kalah karena ikut Musa, karena ikut kitab Taurat. Maka untuk kita dapat berkuasa kembali setelah kita dijajah, kita perlu membuat kitab yang baru. Kitab yang namanya Talmud. Jadi kitab Talmud terjadi setelah mereka dijajah. Maka mereka rubahlah hukum-hukum dalam Taurat dengan hukum dalam Talmud. Yang mana hukum-hukum Talmud mereka ikuti yang akan tak sama dengan hukum Taurat. Dia kata kalau membunuh, kita kalau membunuh orang tu misalnya berdosa. Taurat kata bunuh orang berdosa. Baik dia Israel atau bukan Bani Israel. Siapa yang kau bunuh, kau akan berdosa. Kitab Taurat. Kata Talmud, tak. Kita yang tak boleh bunuh hanya orang-orang Yahudi Bani Israel. Kalau bukan Yahudi, tengok. Kita mencuri haram, baik harta Yahudi atau bukan Yahudi. Dalam kitab Talmud, kita mencuri haram untuk barang orang Yahudi. Mencuri orang bukan Yahudi halal. Ini mereka buat hukum yang bertentangan satu dengan lain. Kenapa? Karena anggap kalau kita tak boleh bunuh orang, kita kan akan dibunuh terus. Kita harus boleh bunuh orang. Nama Yahudi jangan kita bunuh. Jadi karena mereka terjajahlah muncul kitab Talmud. Sejak mereka beriman dengan kitab Talmud lah baru mereka bernama Yahudi. Ingat, sejak mereka beriman kitab Talmud, barulah mereka merubah agama mereka jadi agama Yahudi. Sebelumnya Hanifah Muslimah, ikut Nabi Ibrahim, ikut Yakub, ikut Yusuf sampai Musa. Hanifah Muslimah, jelas. Perubahan itu terjadi waktu mereka merubah kitab Talmud dan mereka disembahkanlah agama mereka kepada Yahudi. Yahuda. Ada dua Yahuda. Satu Yahuda anaknya Sulaiman, satu Yahuda anaknya Yakub. Kenapa mereka disembahkan kepada dua orang ini? Supaya mereka diikut orang. Ini sama macam mereka. Kenapa buat nama Israel? Negara Israel, kenapa buat nama negara Israel namanya? Orang sakit itu agama negara baik, ikut Israel dan Yakub. Padahal yang mereka buat tak sesuai apa yang daripada Yakub, apalagi daripada Yahudi. Itu bukan, itu agama negara Israel bukan agama, bukan ikut Yahudi, bukan ikut pada Bani Israel. Tak. Dia tak ikut Bani Israel, dia malah bertangga dengan Bani Israel. Tapi dia kata nama supaya orang ingat. Kenapa? Supaya orang keliru. Ini pun menjadi cara bermain orangnya. Orang yang sesat, orang yang berdosa, orang yang salah kan menisbahkan diri kepada yang hebat, yang baik. Tapi tak nampak dia salah. Ini macam Mu'tazilah atau Ahlul Tauhid misalnya. Ya. Gimana macam ini? Orang akan menisbah dengan sesuatu yang baik, padahal dia salah. Ini strategi sampai sekarang ya. Sekarang apapun macam itu. Misalkan ada tempat maksiat, namanya paradise. Tempat maksiat namanya kan lucu, nama surga pun di paradise, tempat maksiat. Ini cara, tengok. Ada tempat maksiat namanya Zuk. Ada tak Zuk? Zuk tu apa Zuk tu?
Zuk itu menikmati. Itu kan istilah tasawuf. Zuk, menikmati apa engkau bersama berzikir sampai tingkat zuk, merasa nikmat. Nah, itu zuk namanya bahasa Arab. Zuk. Nah. Sekarang zuk di KL jadi apa? Memang saya kata ini betul-betul kacau saya kata dia. Jadi biasa, hal-hal yang baik dibuat istilahnya tapi isinya buruk, rusak. Ini strategi. Sampai sekarang ini terjadi. Itu yang kita harus paham. Ini memang kerja strategi Isra Bani Yahudi ini sampai sekarang semua terpakai. Maka mereka belajar lihat ini Yahudi itu sejak mereka merubah kitab Taurat. Ingat ya. Yang mereka rubah kan konsep-konsep tadi yang menguntungkan mereka sebetulnya. Ada kan yang tak berubah. Konsep Tuhan dirubah, konsep maka kita buka kuala Yahudi Uzair ibnullah. Berkata Yahudi Uzair anak Allah. Bani Israel tak kata Uzair anak Allah. Bani Israel tidak pernah mengatakan Uzair anak Tuhan. Mengatakan Allah Tuhan, Bani Israel. Uzkuru nikmati allati an'amta 'alaiha. Habis Yahudi lah yang mengatakan Uzair anak Tuhan. Sama dengan Nasrani juga. Pada waktu datanglah Isa, Isa mengembalikanlah Taurat kembali sebetulnya. Supaya ikut hukum Taurat. Yahudi tak nak. Karena itu Yahudi kan yang sebetulnya Isa untuk Bani Israel. Ingat, Musa untuk Bani Israel, Daud untuk Bani Israel, Sulaiman untuk Bani Israel, Isa pun untuk Bani Israel. Bukan pada yang lain. Nah. Maka waktu Isa datang yang paling marah siapa? Bani Israel, Yahudi. Kenapa Isa datang untuk membetulkan ajaran Yahudi yang sudah sah dengan Talmud tadi? Nah, ini. Kemudian, tapi mereka tak nak akhirnya mereka mempengaruhi raja waktu di Palestina waktu itu supaya menangkap Isa. Dan Isa menyalib Isa, walaupun Isa adalah bukan lain, bukan Isa alaihissalam sebetulnya. Apa yang terjadi? Supaya Isa tidak merusak ajaran Yahudi, yang ajaran yang sudah rusak ini tak memperbaiki ajaran Yahudi. Maka dia kata, oh Isa ini bukan untuk Bani Israel, untuk bukan Bani. Siapa yang menjaga dia? Saint Paul. Saint Paul kan orang yang akan membunuh Isa. Akhirnya bila Isa tak dibunuh, akhirnya dia akan semua anak murid-murid Isa yang 11 orang, yang 10 orang, yang 11 orang. Nah. Tapi dia kata kalau aku bunuh murid Isa, tak ada guna. Ajaran masih ada. Dia tak jadi bunuh murid Isa, tapi dia rusaklah ajaran Isa dari dalam. Tengok. Strategi sampai sekarang. Dia tak bunuh murid Isa. Kalau dia bunuh, habis semua itu sebetulnya. Selesai. Tapi ajaran masih ada kalau ada pengikut. Ada murid dah banyak. Maka dia tak bunuh murid Isa. Dia hanya kata aku bermimpi atau dia sedang mengejar murid-murid Isa di tengah jalan. Dia mimpi, kata dia tertidur, dia mimpi. Dia kata aku mimpi dengan Nabi Isa. Nabi Isa melantik aku untuk menjadi Rasul bukan kepada Bani Israel. Tahu kan tak? Isa dengan semua muridnya kan untuk Bani Israel, bukan untuk yang lain. Nah, akhirnya dia kata, itu dah mereka. Aku ini datang untuk bukan. Jadi dia mengaku Rasul dengan pelantikan dalam mimpi. Nah, jadi sampai sekarang masalah mimpi ini, sampai sekarang cara merusak agama dengan mimpi sangat banyak. Mimpi Nabi, mimpi Tuhan, mimpi setan. Ini sejak zaman Bani Israel sudah ada kerja macam dia mimpi jumpa Isa, Isa melantik dia menjadi Rasul untuk bukan Bani Israel. Ke kaki Galilea dan segala macam. Maka mulai dia buat. Dia yang pertama mengatakan ada Kristen, ada ajaran Isa. Saya pun tak kata nama Kristen ya. Saya tak kata nama Kristen. Masih Nasrani, beda. Nasrani orang mengikut Isa, Kristen orang mengikut Saint Paul. Ya. Kristen ikut Saint Paul lah. Yesus dikeras, konsepnya Yesus disalib segala macam. Mengikut Isa memang masih dalam agama Hanif sebetulnya. Hanya dia Nasara, pendolong Nabi, bukan kepada agama. Dia nama kumpulan yang menolong Nabi Isa namanya Nasara.
Ini supaya paham di mana perubahan terjadi sebetulnya. Waktu Saint Paul dia merasa dia kata dia mendapat lantikan Nabi Isa menjadi Rasul. Kalau dia membuat ajaran itu, dia rubah semua ajaran. Ke dalam kitab Bible hari ini, dalam 4 kitab dalam Bible yang New Testament kan 2 murid Isa, 2 murid Saint Paul. Maka bercanggah antara satu dengan antara Luke, Matthew kan itu bercanggah. Saya cakap kenapa? 2 sumber yang bertentangan. Cek, itu 2. Luke itu murid-murid Saint Paul. Jadi maka saya kata ini tak sama. Ini cara Yahudi sampai sekarang juga sama. Masuk ke ajaran, masuk ke dalam, merubah dari. Saya ingat ada sebuah konferensi Yahudi di Perancis tahun 1500 macam itu. Waktu itu orang-orang Yahudi itu ditekan untuk masuk Kristen. Berdasarkan Kristen itu kan tak sama jalur yang berkelahi itu sebetulnya. Jadi Nasrani ditekan, Yahudi ditekan untuk masuk Kristen waktu itu di Prancis. Mereka mengadu kepada rabi mereka, apa kata rabi? Tak apa, masuklah kalian ke dalam agama Kristen, ini pada Yahudi, tapi iman kalian tetap kepada Yahudi. Dan rusakkanlah ajaran Kristen dari dalam. Tengok. Maka muncullah gerakan-gerakan itu, maka muncullah kita gerakan macam-macam yang macam cerita Isa punya girlfriend. Kan ada girlfriend, namanya siapa? Magdalena, Mona Lisa. Engkau orang paling cantik dunia katanya. Siapa yang kata cantik? Itu kan kerja kelompok Yahudi yang masuk dalam ajaran Kristen. Ini dia kata Isa punya girlfriend, dia punya affair. Paling perempuan itu siapa perempuan itu? Si Magdalene itu siapa Magdalene? Tak tahu. Magdalene itu adalah perempuan yang adiknya dihidupkan Isa setelah mati. Adiknya mati, datang Isa dihidupkan. Kemudian Magdalene menjemput Isa dengan 11 muridnya untuk supper, makan malam. Tengok, itu dalam lukisan Last Supper dalam lukisan Da Vinci. Tengok, si Magdalene tengah-tengah, sampingnya Isa. Tengok paling si Da Vinci. Da Vinci kelompok yang Yahudi masuk dalam Kristen. Dia buatlah gambar selendangnya si Magdalene sama dengan jubahnya Nabi Isa, agak warnanya. Dan dibuatlah serbannya Magdalene sama dengan bajunya, saudara Isa dengan bajunya maka matching. Karena gambarnya matching maka ada tengok pandai kan? Itu pakai tengok film Da Vinci Code. Da Vinci Code, Holy Blood, Holy Grail. Bagaimana mereka kata bahwasanya Isa punya skandal, Isa punya keturunan, dan sekarang masih ada anak-anak Isa, anak-anak orang Isa. Menurut mereka, ini Yahudi yang masuk dalam Kristen. Sama juga, Protestan itu Yahudi, Katolik yang buat Yahudi juga, Protestan yang buat Yahudi juga. Jadi rusaknya ajaran Kristen, ajaran Nabi Isa dibuat oleh siapa? Jadi yang buat Kristen pun Yahudi, yang merusak Bani Israel pun Yahudi. Tengok. Dan sekarang sedang masuk ke Islam. Berjaya dengan Kristen, berjaya dengan Yahudi Bani Israel, sekarang sedang masuk ke Islam. Namanya Islam liberal. Namanya Islam liberal. Itu kan Protestan Muslim. Orang liberal itu sama tak? Memahami Bible tanpa orang Kristen memahami Bible tanpa rujukan. Semua orang paham masih. Tengok metode hermeneutik.
gak ada mal. Bagi hermeneutik itu engkau membaca satu teks, engkau boleh memahami teks dengan pemahaman engkau yang kadang-kadang tak sama pemahaman si pembuat teks. Itu konsep. Itu namanya hermeneutik. Itu ilmu untuk membaca Bible dengan tanpa rujukan. Itu namanya hermeneutik. Itu dalam ilmu Protestan dan itu dipakai hari ini masuk pada Islam. Ini perubahan kita aja dalam satu kitab suci akan ada perubahan. Dan semua agama terjadi. Dan sekarang jelas kalau Islam masuk. Akan merubah, pertama merubah makna, merubah istilah, merubah definisi, merubah penafsiran. Ini semuanya. Sehingga nanti yang terjadi agama harus disesuaikan dengan perkembangan zaman. Ini akibatnya. Akibatnya agama disesuaikan dengan perkembangan. Betul-betul kalimat itu. Agama boleh disesuaikan tak? Tak boleh. Agama itu memandu perkembangan zaman, bukan disesuaikan dengan perkembangan zaman. Kalau agama sesuai perkembangan zaman, itulah konsepnya Yahudi tadi. Atau dia kalah, dia rubah Taurat, dia rubah terus. Ini konsep macam itu. Maka waktu kata Bapak pada Musa kau dapat kitab itu bahasa hudan rahmat, ya. Satu petunjuk yang dapat engkau jadikan basair pancaran penglihatan yang petunjuk. Jadi ini yang penting dalam konsep ilmu, dalam konsep kebenaran. Pasti ada yang tetap dan ada yang dapat berubah. Wajib ada yang tetap, tapi juga ada yang dapat berubah. Ingat ya, kitab suci wajib tetap. Dan kalaupun ada berubah, itu harus berubah yang sesuai dengan prinsip yang tetap. Namanya ijtihad. Tak semuanya boleh berubah. Tengok. Maka ada slogan yang hati-hati bahaya slogan itu. Pasti kalau dalam apapun bicara sosial, politik itu ada slogan itu apa? Semuanya berubah kecuali perubahan. Semuanya berubah kecuali perubahan. Salah. Hidup ada yang tak pernah berubah. Tuhan tak pernah berubah. Wahyu tak pernah berubah. Kebenaran tak pernah berubah. Kalau semua berubah, Tuhan berubah tak? Bagi Barat berubah. Bagi orang Barat, agama itu mengikuti apa? Perkembangan hidup manusia. Maka agama itu dalam konsep Barat bagian daripada budaya. Ingat, agama dalam konsep Barat bagian budaya. Dalam Islam, agama itu nilai yang wajib diikut oleh budaya. Beda kan? Kalau dalam Barat, agama itu part of budaya. Kita tahu agama itu inti semuanya. Karena dia kata boleh berubah, maka dia akan untuk perubahan. Maka karena itu, maka kenapa Allah dan Allah takdirkan memang sebelum Nabi Muhammad semua ajaran agama itu akan meninggal nabinya, walaupun ada kitabnya, dia akan berubah. Karena dia berubah, maka Allah kirimkanlah nabi yang baru. Tengok. Karena dia berubah, kitabnya itu berubah, maka Allah kirim nabi yang baru. Dan yang Allah jaga hanya agama Islam dengan kitab Quran dan petunjuknya. Sampai akhir zaman dijamin, maka tidak memerlukan lagi seorang rasul pun sampai akhir zaman. Kenapa? Allah dah jaga. Maka kalau ada yang ngaku nabi, hati-hati. Karena kan sekarang yang orang sibuk ngaku nabi. Ayah Hafin lebih hebat, Ayah Hafin ngaku Tuhan dari Ayah Hafin. Mirza Abdul Ahmad ngaku nabi misalnya. Tak ada nabi ini, kenapa? Karena Quran masih ada sampai akhir zaman. Maka tak perlu nabi, tak perlu rasul lagi. Maka yang Allah tinggal sistem. Tambah al-ulama, ilmu menjadi ini
Karena Allah telah jaga, maka Nabi tidak perlu hari ini. Ada mujaddid. Mujaddid itu bukan pembaharu, hati-hati. Jaddada yujaddidu itu bukan pembaharu. Yang orangnya pembaharu kan? Apa arti pembaharu? Makna pembaharu apa? Reform. Membuat yang baru. Membentuk yang baru itu reformasi. Hati-hati ya, reformasi hati-hati. Ya, kita tak kenal reformasi dalam Islam. Reformasi itu merubah sistem. Tak ada konsep modern dalam Islam. Tak ada konsep modern dalam Islam. Ya. Karena dua itu kan berubah. Kalau ada modern, ada tradisional. Tengok. Ada reform, ada dirubah. Kita tidak mengenal perubahan langsung. Kita hanya mengembalikan keburukan kepada aslinya supaya tidak buruk lagi. Engkau punya kereta udah lama, mungkin catnya udah rusak, engkau nak perbaharu kan? Apa arti baru? Beli baru atau mengecat kita jadi baru? Jadi bukan membuang yang lama, mengembalikan kepada asal. Itulah pembaharu. Jangan salah konsep. Islam tidak mengenal pembaharu memajukan, tak. Islam hanya mengenal karena agama dah panjang, dah banyak, maka mungkin ada berapa kerusakan, ada berapa penyimpangan, ada berapa yang tak betul, maka wajib dikembalikan kepada asal kembali. Itulah mujaddid. Bukan pembaharu sebetulnya. Mengembalikan ke asal. Dan Nabi menjanjikan tiap 100 tahun akan ada mujaddid. Betul kan? Kenapa? Udah 100 tahun itu akan panjang masa, pasti ada teks ada, pemahaman teks ada, teks tak pernah berubah. Allah dah jaga. Ya. Yang berubah apa? Pemahaman. Kita harus memahami teks dengan Rasulullah, dengan sahabat, salafus saleh, itu pemahaman teks. Ini menjadi satu standar. Kata Nabi khairul quruni sumayali. Ini standar pemahaman. Tapi dengan adanya macam-macam budaya akan menemukan pemahaman yang baru. Maka diperlukan adalah mengembalikan pemahaman terhadap yang sebenar. Itulah tajdid, itulah mujaddid. Maka Islam tidak mengenal modernisasi. Islam tidak mengenal modernisasi, bukan pemikiran, itu teknologi. Pemikiran tak mungkin. Pemikiran dimodernkan tak. Problem manusia, saya sudah kata, problem manusia sejak Nabi Adam sampai kiamat sama tak? Problem bersama tak? Engkau hadapi macam-macam sama, hanya boleh dulu mungkin lain nama aja lah. Nama boleh macam-macam. Dulu namanya Ria, sekarang Glemo. Kan nama berubah, tapi intinya sama tak? Problem manusia dari Adam sampai kiamat akan tetap sama. Maka karena problem itu sama, engkau dengan anak macam mana, engkau dengan harta macam mana, engkau dengan keluarga macam mana, engkau dengan jiran, itu problem manusia. Dengan politik dan sama tak? Dengan ekonomi sama tak? Sama. Tengok kaum Ad. Contoh, problem yang sama, masalah yang sama. Kaum Ad itu kaya. Kenapa kaya? Wailul lil mutaffifin. Orang mutaffif, apa mutaffif? Kalau menimbang barang, waktu membeli dipenuhkan, waktu menjual dikurangkan. Ini perniagaan. Sejak itu zaman kaum Ad sampai sekarang ada tak? Adalah. Projek 3.000, kau beli cuma 2.000, 1.000 masuk? Kan sama. Hanya tak pakai timbangan, pakai projek. Sama kan? Yang cepat, itu kan paling kaya mudah macam itu kan? Budget berapa? 5.000, dah. Kau beli barang yang second hand, rusak semuanya barang. Belinya betul semuanya. Sama tak dengan
mutafifin tadi? Sama. Itulah model manusia. Jadi bagaimana cara menipu? Sama. Maka solusinya Quran. Maka kenapa solusi Quran? Solusi hanya Quran ini adalah kitab solusi yang terakhir dan terlengkap. Taurat sudah ada solusi, Zabur sudah ada solusi, tapi belum dilengkapnya pada zaman Nabi Muhammad SAW karena dia menjadi pelengkap petunjuk yang terakhir. Yang tak mungkin ada petunjuk lagi setelah ini. Maka al-yawma akmaltu lakum dinakum terakhir. Jadi problemnya sama. Maka kenapa Nabi Muhammad itu penutup? Kenapa penutup? Kenapa dari penutup dan dia paling selengkap? Karena Nabi Muhammad untuk rahmatan lil alamin. Nabi bukan untuk satu bangsa. Nabi untuk bangsa masing-masing. Ya. Dari Musa Bani Israel, Nabi Muhammad semua bangsa, alam semuanya. Maka kenapa problem yang diselesaikan oleh Muhammad untuk semuanya? Kalau dulu tak perlu semuanya. Karena waktu itu memang kondisi umat belum semuanya sama. Masih pindah-pindah tempat, masih sana banyak kita ada. Tapi sekarang semuanya sama. Maka kenapa Islam itu lebih tepat untuk hari ini? Semua dah lengkap, betul kan? Karena dia alam. Dia sistem yang melengkap. Maka akan datang orang akan mengakui Islam kelengkapan sistem. Saya menganalisa akan datang itu. Kan agama akan datang abad Islam. Islam semua itu ada orang kafir tak? Bumi ini Islam semuanya atau masih ada orang kafir? Tetap ada orang kafir. Hanya saja sistem Islam itu diterima oleh semua satu dunia. Bagaimana orang Islam hari menerima sistem Barat? Sistem Islam itu diterima menjadi solusi seluruh dunia. Yang contoh sekarang lain apa? Sistem ekonomi Islam hari ini sudah dapat mengalahkan sistem ekonomi kapitalis dan sosialis. Boleh orang baru pun diakui. Nah, ini akan nanti akan senang. Jadi walaupun mereka tidak beragama Islam, dia akan pakai sistem Islam. Bagaimana sekarang kita tak beragama Kristen, tak kafir dan memakai sistem. Hari ini kita tak kafir, kita pakai sistem. Aku kafir kenapa tak takut ngaku? Sistem budaya kafir, sistem ekonomi kafir, sistem kafir semua. Cuma hari ini Arab, hebat Arab, tapi apa jadi? Agamanya masih Islam, peradabannya kafir. Agama Islam, peradaban kafir. Tengok. Harusnya kalau dia Islam, peradaban Muslim Islam. Hari kita banyak agama Islam, peradaban kafir. Akhirnya dia menyelesaikan semua masalah dengan cara kafir, bukan cara Islam. Betul kan? Meningkatkan ekonomi negara, bagaimana caranya? Buat pelancongan, buat kemaksiatan, betul kan? Sistem kayak ekonomi kafir itu, kalau untuk banyak pelancongan akan banyak dipisah negara, betul? Maka untuk dapat orang banyak buat maksiat, betul? Karena pertumbuhan ekonomi. Maka kenapa hari ini Dubai, menurut saya baca betul, Dubai sudah membuat kilang Arab. Tak tahu lagi telah cakap. Yang haram jadi halal. Tak hukumnya, hukum tak halal, tapi kerja dibuat. Jadi kita ini, maka dulu Islam, agama Islam, ibadah Islam, peradaban Islam. Dulu, zaman Nabi sampai Utsman dan segala macam. Sekarang agama Islam, negara Islam, peradaban. Maka kita jadi manusia yang contradiction, split personality. Kita menjadi split personality hari ini, menyelesaikan masalah dengan penuh kekacauan dan kebingungan. Kenapa? Ya, macam mana ada usul kan buat pelacuran, malu saya kata. Sedangkan ke tempat jangan buat tak terlalu zina, dekat tak boleh, dekat pun
Tak boleh, apalagi. Tapi hati-hati kata orang liberal nanti, yang dilarang hanya dekat, bukan buat. Yang kata tak boleh kan hanya dekat, bukan buat. Ini kata orang liberal kan, kata orang sistem Islam. Kan perintah tutup itu, tariklah jilbab kamu daripada atas kepada tutup dada. Kan bukan tutup semua Arab katanya. Betul, engkau bukalah. Tutup pada beda dada kata. Tak ada antara tutup paha tak. Maka kau tutup dada, jangan tanpa buka paha. Ini hati-hati bermainnya orang-orang di Belanda, kita harus hadapi macam ini. Sampai ada Indonesia ada seorang pensarah Universiti Islam bercakap, zina itu kan bertemunya kulit kemaluan laki-laki dengan kulit kemaluan perempuan. Itu baru definisi betul. Maka kalau pakai kondom tak zina namanya. Dia rusak. Hati-hati, ini kita harus betul-betul paham. Memang merusak sistem, merusak agama dengan merusak istilah. Ada di Indonesia, Sarah, rusak namanya. Gila kan? Jadi ini kadang-kadang cara merusak agama, teks tak pernah rusak. Allah jaga, tapi pikiran, pemahaman teks boleh rusak. Maka saya pernah jumpa Tan Sri Harusani waktu ada sebuah Allahyarham. Dan kita kan lalu saya ikut dalam persidangan tentang penapisan buku-buku di Malaysia di Jakim. Saya kata sama Tan Sri, saya kata, kita Quran itu kita tapis ayatnya, tapi kenapa tak ditapis penafsirannya? Ayat tertapis, tulisan tertapis, tapi makna mana lebih bahaya? Maknanya. Karena satu sekarang banyak di beberapa kedai buku tafsir liberal, tafsirnya anti hadis ada. Ada punya tafsir anti hadis ada. Siapa punya? Di mesej. Ayatnya betul. Tafsir anti hadis semuanya. Cetakan Singapura. Liberal juga baca bukunya tafsirnya Muhammad Asaf. Di mesej Al-Quran. Hati-hati. Seperti tafsirkan misalnya inna dina indal Islam, agama yang Allah suka Islam. Kata Islam itu agama. Kata asal bukan agama. Islam itu aslama yuslimu islamun, artinya submission to God. Jadi siapa saja beragama apa saja, selama dia menyerahkan diri kepada Tuhan, maka Allah terima. Hebat tak? Kita kata sesungguhnya agama yang Allah terima hanya Islam. Islam itu noun, nama, proper noun, al-Islam. Maka ada al-Islam bukan Islamun, beda ya. Kalau Islamun memang sampai sentuh God. Kalau al-Islamu itu namanya adalah proper noun, maka namanya itu nama untuk agama bernama Islam. Tapi dia terjemahkan dalam tafsir dia, Allah menerima agama siapa saya beragama yang menyerahkan diri kepada Tuhan. Jadi kalau siapa yang Kristen menyerahkan diri jadi Islam, siapa yang Yahudi jadi Islam, tengok. Itu dalam tafsir Muhammad Asaf. Dijual di KL. Sudah itu banyak, hal itu sangat banyak. Kalau tak kita akan bahaya. Kalau tak ditapis penafsiran akan bahaya. Dan orang baca. Saya pernah tengok ada buku, kita pernah cek ada berapa buku, macam buku-buku Mustafa Abdus Sa'adul, ada buku apa, Akhirat Tidak Kekal. Saya lupa namanya. Dijual di Malaysia banyak, 20 buku dia banyak sekarang. Semua sesat. Saya kata emang orang lain tadi kenapa bisa macam ni? Ustaz, orang buku masuk melalui airport atau kapal. Orang custom tak tahu mana buku Islam tak Islam, asal nama Islam betul semua, ada betul lah saya kata. Custom asal ada ayat, ada Islam masuklah. Tak tahu mana apa dalamnya. Ada buku Agus Mustafa. Buku Agus Mustafa itu Akhirat Tidak Kekal. Dia kata Nabi Adam bukan orang manusia pertama. Adam punya ibu. Kalau dia kata Quran, dia katanya ya Adam macam Isa, betul kan? Isa punya ibu, maka Adam punya. Dia balik kan? Kita kata Isa tak punya ayah karena Adam tak punya ayah dan ibu. Dia balik. Kalau kata Quran Adam sama dengan Isa, maka Adam
Isa punya ibu, maka Adam juga. Sampai ibu tak tahu. Ini buku banyak. Dia banyak buku macam itu yang di Malaysia banyak beredar, buku liberal banyak, buku Syiah pun banyak. Saya pernah ikut tapisan buku, ikut satu kita operasi buku tu, satu kedai buku kita dapat 4 kartun buku Syiah. Banyak, maka tolong hati-hati dengan buku. Karena memang agama dirusak dengan buku. Pemahaman agama dirusak dengan penaklukan buku. Agama tak rusak, ayatnya, Quran tak rusak, tapi pemahaman rusak. Yang paling bahaya sebetulnya. Maka kenapa di sini kalau kata ayat mengatakan waktu ini, walakinna ansa'na qurunan tata. Waktu kami jadikan kurun fatatawal. Panjangnya masa. Panjang masa ini sangat membahayakan pemahaman. Tengok. Kalau tidak ada penapisan yang betul. Karena kita kan kadang-kadang antara cerita, kisah macam-macam. Macam kenapa misalnya surah Al-Fil kan Allah turunkan. Cerita Al-Fil semua orang kenal. Ada pasukan gajah menentukan Ka'bah, betul kan? Tapi apa yang terjadi? Image apa? Orang-orang gajah menyangka yang menentukan yang mengirim burung Al-Fil siapa? Bukan Tuhan, tapi dewa dia. Tengok. Orang Arab waktu itu menyangka hebatnya menghancurkan pasukan gajah. Kenapa? Siapa yang menghancurkan? Bukan Allah, tapi Tuhan mereka. Macam kisahnya sama dengan Ashabul Kahfi, cerita Ashabul Kahfi ini. Orang Gua Kahf itu Kristen atau Yahudi? Ini saja. Orang Gua Kahf itu Kristen atau Yahudi? Quran tak cakap Kristen, Quran tak cakap Yahudi, panggil orang beriman. Tengok. Hati-hati. Amanu bi mazidnahum huda, orang beriman. Kristen bukan. Yahudi juga bukan, karena Yahudi bukan orang beriman, Kristen bukan orang beriman. Tengok, hati-hati. Mereka orang beriman kepada Allah. Yahudi sedang menyimpang daripada Allah. Kristen menyimpang daripada Allah. Karena Yahudi ngaku Yahudi. Dalam Yahudi ngaku itu 7 orang 7 sleeper itu Yahudi. Kristen ngaku 7 sleeper juga Kristen. Tengok. Maka Allah turunkanlah surah Al-Kahfi untuk menjelaskan mereka bukan Yahudi dan mereka bukan Kristen. Amanu bila mazidnahum huda. Ini hati-hati, ini kita harus pahami konsepnya. Kan permainan ini legenda sangat membahayakan sebetulnya. Macam Zulkarnain. Siapa dia Zulkarnain? Ada yang kata, lah Alexander the Great. Mana bukti? Alexander bukan beriman, penyembah patung, berhala. Lebih teruk lagi, dia seorang gay. Apa ni kepala? Tamat filmnya. Dia seorang gay. Dia bukan asal Greek. Siapa? Wallahu alam. Hanya maka Quran tak cakap nama. Hanya karakteristik. Dia beriman kepada Allah. Tengok. Jadi Quran itu datang sebetulnya untuk membenarkan cerita sebenarnya, jangan anggapan yang kau adakan. Kerana Yahudi yang anggap Yahudi, Kristen anggap Kristen. Kita pun ikut-ikutan. Bukan Yahudi, bukan Kristen. Amanu bi rabbihim. Siapa? Wallahu a'lam. Ini konsep Quran tu. Dia memberikan seperti yang benar. Kita akan banyak terperangkap dengan macam itu. Jadi orang beriman, kalau tak tahu apa itu Yahudi, apa itu Nasrani, Kristen, akan mudah kata, oh itu kita. Kristen tak beriman sama Allah. Dia sudah kata ada Tuhan 3. Bila kata Isa anak Tuhan, kan dia kata orang yang itu. Ini supaya kita paham. Jadi kadang-kadang itu perlu. Maka patah tawal itu panjangnya masa itu kadang-kadang akan membuat macam-macam terjadi.
Maka turunkan Rasul sebetulnya. Sama macam ni. Maka kalau jadi kau tak ada, tapi engkau ini perintah Allah, maka Allah berikan itu. Jadi walaupun kau tak ada Muhammad, kami berikan cerita yang benar. Engkau tak ada waktu Musa, tak ada waktu Nabi Shu'aib, ahli Madian tak ada, tapi memberikan cerita yang benar pada engkau. Jadi yang kita ikut bukan cerita orang, tapi cerita Allah, bukan his story, tapi God story. Jangan ikut his story, tapi our story yang bersumber dari God story. Karena kan apa itu sejarah? Histori dalam konsep barat kan kumpulan dongeng dikumpulkan kan. Dongeng belum tentu betul. Fakta boleh betul, cerita untuk betul. Kita baca akhbar sekarang lah, ada kecelakaan di sana, itu datanya. Kata wartawan apa? Oh, ini mungkin perhaps. Ini siapa yang cakap perhaps? Kan ini anggapan si penulis, bukan berita yang sebenar. Hati-hati dengan kalimat perhaps. Tengok baca bukunya Code of tentang Story of God, Grant Armstrong. Story of God, hebat manusia ni ya. Boleh buat cerita Tuhan. Apa kata Grant Armstrong? Manusia ni awal tak bertuhan. Tengok. Datang, turun, tak punya Tuhan. Hidup. Tapi karena dia mengalami sakit, dia ada musibah, maka dia cari Tuhan. Maka dia cari kekuatan dia. Kita tengok ada gunung, dia minta ke gunung. Ada pokok, minta ke pokok. Ada binatang, minta ke binatang yang kuat lebih dari dia. Itu cerita. Maka awalnya agama ini adalah pagan. Baru masuk kepada politism, baru masuk pada monotheism. Tengok. Konsepnya adalah kosong, penyembah berhala, banyak berhala, satu Tuhan. Yang bermula pada Yahudi. Nah, dia kata Yahudi yang pertama. Jadi bagi dia agama yang satu Tuhan Yahudi yang pertama. Baru ikut oleh Islam, baru kembali ikut Kristen, baru Islam. Pandai tak ni? Ini hati-hati, ini. Berarti agama Islam, agama kita tu ikut ya. Ini bukunya Grant Armstrong. Padahal bagi kita, agama ini bermula daripada tauhid. Kenapa? Nabi Adam sudah menyembah Allah sejak hari pertama. Betul kan? Jadi jalan kata Nabi Adam ke Nabi Nuh 10 generasi semua beriman, tak ada yang kafir. Dari mana teori dia kata penyembah pagan semua? Harus paham. Jadi ini kadang-kadang permainan perhaps ya. Atau di buku satu lagi buku Huston Smith. Sekarang jadi bapak perbandingan agama di dunia barat, Huston Smith. Di buku dia kata Ibrahim itu Ibrahim, ada Barahamim. Berarti ini Brahma. Tengok panggilannya. Ibrahim perhaps dikata. Karena ada kalimat Ibrahim sama dengan Barahamim Brahma, maka ada lagi kalau orang Brahmin. Berarti Ibrahim dari India beragama Brahma. Zulkifli, Kafala, Zulkifli. Oh, ini Buddha. Kenapa? Karena Buddha sedang bertapa di pokok kapilawas. Kapilawas tu, kan? Itu nama pokok Buddha. Maka berarti Zulkifli adalah Buddha. Perhaps, tengok. Dia kata perhaps mungkin. Kita tak kenal mungkin. Ya. Dalam konsep kebenaran tidak ada kalimat mungkin. Yang ada pasti. Ini konsep. Cara orang-orang berusaha kita dengan cara mungkin, perhaps. Ya. Dan orang kata, oh mungkin juga, boleh juga. Tak boleh. Bicara wahyu tak ada kata yang lain. Yang sudah ada wahyu tak boleh berkata yang lain. Kalau tak tahu, tak tahu. Jadi, oh perhaps misalnya Alexander begitu. Jangan perhaps tak tahu. Yang dia beriman siapa nama Allah alam. Ini hati-hati karena kadang-kadang legenda sejarah itu dirusak oleh orang-orang yang penerusnya, yang menceritakan tentang siapa sebelumnya dengan
tambah banyak, tambah daripada isinya. Kau ceritalah macam KL. Siapa yang buat KL? Katanya satu Cina, satu kan kalau Cina buat kata Cina, kalau Melayu buat kata Melayu. Kata orang kafir siapa? Ini hal yang kadang-kadang bahaya di sini. Kita ikut apa kata orang. Dan orang boleh buat macam-macam hari ini. Apalagi hari ini dunia penuh dengan semua dia buat. Masuk YouTube, masuk mazhab TikTokiyah, mazhab YouTubiah. Mana al-haq tak tahu lagi. Yang ada penafsiran, bukan ada maka panjangnya ini motor. Sama engkau juga tidak ada di samping Tur Bukit Tur Sina. Dan itu semua tadi pertama lah dia basair, dia hudan, dia rahmat. Supaya engkau ada keadaan untuk engkau kembali. Dan dia sebagai rahmat, walakin rahmatan min rabbik. Kitab itu rahmat yang terbesar. Ingat ya. Nikmat yang paling besar apa? Engkau boleh benar apa? Nikmat yang paling besar apa? Islam. Ayo, tanya penting pula. Nikmat yang paling penting, yang paling besar apa? Petunjuk. Betul kan? Hanya kita kan tunjuk dengan nikmat yang paling besar hidup, petunjuk. Engkau tak ada petunjuk, macam engkau hidup tak lulus. Ya. Jadi kita harus memahami, tanpa petunjuk Tuhan engkau kacau. Siapapun engkau hari ini. Kenapa? Karena ada dua petunjuk kan. Petunjuk pertama fitrah. Kan kalau kita pakai konsep Ansan, petunjuk pertama fitrah, manusia insting. Petunjuk. Itu basic petunjuk. Bukan semuanya basic. Dan diriku alam diri basic petunjuk fitrah. Suara hati itu, makanya hati-hati ya. Suara hati bukan jadi, tapi kalau dia harus sesuai dengan Al-Quran nanti. Pertama fitrah. Ya. Dan fitrah bukan suara hati. Keseimbangan dengan ESQ. Atau ESQ, hari ini ajar yang ESQ itu yang 165 itu God Spot. Ya, kita pernah buat sini seminar tentang ESQ. Lepasnya saya pun di report polis. Ya. Kita pernah buat seminar ESQ di Sentadim. Saya kata ESQ ini tak betul gini. Lepas seminar saya di report ke polis Dambangi. Nasib baik polis kontak mufti wilayah. Kata mufti, itu orang saya menjelaskan fatwa selesai. Mereka report itu di tahun berapa, 2000 berapa yang saya buat di Ustaz Talim dengan saya, seminar ESQ. Mereka datang situ. Saya kata, ESQ saya tak setuju, itu suara hati bukan iman. Suara hati bukan petunjuk. Suara hati suara hati. Boleh datang daripada setan atau segala macam. Selama dia sesuai dengan Quran, baru jadi betul. Kalau tak saya dia tolak. Tak tahu sebenarnya ada alumni SQ. Ya tahu saya masih jalan sekarang saya tahu. Kita harapkan di wilayah selama masih jalan. Dan sekarang panglima orang-orang hebat, orang kenamaan saya tahu. Masih jalan, hati-hati. Ya, karena bagi dia suara hati suatu kebenaran. Betul salah? Dalam buku dia tertulis suara hati, suara Tuhan. Buku SQ tertulis suara hati, suara kebenaran, suara Tuhan. Betul salah? Itu ditulis dalam bukunya. Maka ada satu suara hati, 6 rukun iman, 5 rukun Islam. Jadi rukun iman, rukun Islam karena suara hati, bukan karena Allah. Tengok, ini sedikit aja konsepnya. Petunjuk itu bukan suara hati, wahyu daripada Allah. Dan kalau suara hati tak sama, walaupun ada yang sama, ada yang tak sama. Kan ada gangguan setan. Maka kita panggil dia kan, kita panggil ke Jakim kan. Nah, kalau ini ayat belum 30.
Literatur Latin Fathul Nas. Dari mana tafsir? Oh tak, tapi dia tak baca buku tafsir sendiri. Di mana? Nah, hebat lagi waktu Datuk Zul jadi mufti. Dia masuk lagi. Pakai nama lain. Bukan nama S, nama lain. Pakai syarikat lain. Dia masuk. Okey, kata mufti, kita jumpa. Kita bentang. So dia datang, bentang lagi. Dia bentang semuanya. Semuanya sama. Saya sama Zakaria Setapak, saya tu masih panel waktu itu. So nak tolak. Jadi dia pakai nama lain, isi sama, ingin masuk lagi, tolak. Kalau kita robah bahaya. Waktu itu kita melihat ada orang waktu itu tak boleh. Ini fatwa. Ini bahaya untuk generasi akan datang. Karena ini masalahnya, engkau berbuat karena suara hati atau berbuat karena Allah. Jadi orang kafir nolong orang karena apa? Orang kafir tolong orang kenapa? Karena kemanusiaan, humanity. Kita menolong orang kenapa? Hati-hati. Kita nolong orang karena perintah Allah. Orang kafir tolong orang karena kemanusiaan. Maka orang kafir terdapat pahala karena kemanusiaan. Itu kita baca wabizalika umirtu. Apapun aku buat karena perintah Allah. Engkau tolong orang karena kasihan atau karena Allah? Hati-hati ya. Engkau tolong orang, buat demo orang karena kasihan atau karena perintah Allah? Kalau engkau karena kasihan, ada musuh sakit, tolong tak? Musuh sakit, tolong tak? Kawan sakit pasti tolong. Kalau musuh sakit, kalau kawan sakit kau pasti tolong. Karena yang membenci engkau, musuh engkau sakit, tolong tak? Wajib tolong. Kalau kemanusiaan, tak akan tolong. Tolong. Supaya kita paham di mana landasan kita. Bukan kemanusiaan, bukan suara hati. Landasan Allah. Ini dipesongkan. Mereka marah sama saya kalau bongkar karena waktu itu. SQ ini daripada Yahudi, marah mereka semua. Saya punya buku. Saya punya buku The Way namanya. Sama dengan SQ semuanya. Rabbi Yahudi yang tulis. 12 langkah itu engkau tentang Tuhan, berpikir, dan engkau sujud, bersyukur. Ada semua di situ buku itu. Saya punya bukunya. Buku Yahudi. Itu yang sama-sama memang cara mereka. Hanya pakailah ayat Quran dimasukkan, biasalah. Tapi manhajnya, metodnya memang metode Yahudi. Hati-hati, karena orang macam-macam bermain dengan itu. Memang senyap, tak nampak, orang tak nampak. Misalkan dia baik, okey, dia baik betul, tapi baik karena apa? Baik karena Allah, baik karena Allah, baik karena baik. Pening bola. Baik karena atau baik karena baik, baik karena Allah. Kalau baik karena baik itu Mu'tazilah. Kalau baik karena baik, engkau tancai karena buruk, itu Mu'tazilah. Kita baik karena Allah perintah. Kita tak nak yang buruk karena Allah larang. Selesai. Sedikit kan? Di hati sedikit itu. Ini kadang-kadang orang lupa. Dan itu melalui petunjuk. Perintah dan larang itu petunjuk. Jadi kau harus berbuat karena petunjuk, bukan karena apa. Bukan karena kemanusiaan, bukan karena human dignity. Macam 2 bulan yang lepas di KL ada seminar tentang human dignity. Dia sekarang tak pakai human right, human dignity. Dia kan? Dia kata, ada pencerah kata, kita perlu menerima keberadaan LGBT sebagai human dignity. Dia pakai nama lain. Saya tanya sama kawan yang buat, tanya, siapa yang buat ni? Mereka yang bertajil semua, habislah. Ini kadang-kadang petunjuk itu penting. Memahami petunjuk lebih penting. Kita dapat petunjuk, tapi belum tentu paham. Kita sudah dapat petunjuk, belum tentu paham. Atau salah. Yang banyak salah paham. Ini harus dijaga.
petunjuk itu. Dan pemahaman yang betul sebetulnya. Maka dibacakan, kami tatul alim ayat, kami bacakan, baru kau jadi rasul. Kenapa ada rasul? Kenapa perlu rasul? Nah, kalau petunjuk, Allah boleh bagi tanpa rasul, boleh bagi. Allah boleh bagi kita petunjuk macam insting tanpa rasul, betul kan? Boleh kan? Kalau nak bagi boleh tak? Boleh, tapi tak. Kenapa? Supaya ajaran Allah. Kalau kita semua dapat petunjuk, semua akan pandai-pandai buat petunjuk. Tak ada contoh telah lebih bahaya lagi. Lebih bahaya dapat petunjuk tanpa contoh. Karena semua ngaku dapat petunjuk. Ini daripada Allah, ini daripada Allah. Bahaya semua daripada Allah ngakunya. Maka ada seorang rasul yang wajib Allah kirimkan, rasul yang paling sempurna manusianya, dan dia dapat berikan yang terbaik sebagai contoh pada manusia yang lain. Rasul. Sehingga Allah ada alasan kau tak ikut rasul. Nanti kalau semua ikut Allah, aku ikut petunjuk kau. Nah benar kan? Mana contoh? Ada standar. Petunjuk satu yang betul. Bukan apa? Kami bacakan itu. Nah itu rahmat bagi engkau. Dan untuk engkau dapat memberikan peringatan kepada kaum yang mereka tak ada orang datang untuk memberikan peringatan. Jadi kan masa panjang. Musa ke Isa, Isa ke Nabi. Panjang tak? Tadi aja Yusuf ke Musa aja 400 tahun. Bagi Yusuf ke 400 tahun. Ya. Musa ke Isa berapa tahun? Musa ke Isa 2000 tahun. Musa ke Isa itu 2000 tahun. Isa ke Muhammad 751 561 ya 500 tahun. Muhammad ke kita ya. Tengok, kita harus tengok berapa panjang kita hari ini sebetulnya. Dalam masa timeline yang begitu panjang, ini bukan mudah menjaganya. Apalagi dia melewati macam-macam bangsa, kaum ada budaya. Untuk menjaga yang murni yang betul itu bukan mudah. Betul kan? Kata Nabi, umatku terpecah 73. Satu yang benar, 72 Tak benar. Sesat. kira-kira mana yang banyak? Sesat. 1 banding 72 berapa banyak? Sekarang kita ada 2 bilion orang Islam di dunia, betul? Mana yang banyak? Sesat. London banyak Sadiani, Amerika banyak Syiah, tengok. Mana lagi? Itu belum liberal. Sekarang Saudi aja 20% etis. Malaysia berapa ratus? 300 etis. Sekitar 600.000 orang etis Malaysia. Jangan. Kemarin saya ada orang dedahkan saya nama-nama orang-orang kenamaan atau pelakon-pelakon yang etis. Banyak. Kelompok naik atas. Yang udah tak percaya Tuhan, tak ada agama. Free thinkers. Kenapa baru free thinkers? Akhirnya etis kan betul ya, tak beragama dulu. Tapi agak-agak naik memperhebat free thinkers. Jadi yang tak free, yang bodoh, yang free bodoh. Engkau free tak? Engkau free thinkers, tak mau fikir apa? Ngaku bangga free thinkers, bodoh lah itu namanya. Betul kan? Orang baik itu orang berakal, betul. Ini orang tak ada akal. Bodoh kan? Macam saya jumpa orang anti hadis kan. Oh, kita ni bukan tak boleh Quran. Berat. Malaysia sangat banyak anti hadis. Saya pernah debat sampai 3 kali debat dengan mereka. Sampai saya suruh syahadat, tak nak syahadat. Bila tak? Saya kata asyhadu an la ilaha illallah, dia baca syahadat Allah.
Asyhadu anna Muhammad, tak nak baca dia. Dia kata kalau saya baca Muhammad, kenapa tak baca Adam, wa Nuh, wa Hud, wa Idris semua? Bacalah semua, tak nak kau. Tak nak dia baca Muhammad Rasulullah. Dia kata la nufarriqu baina ahadin minhum. Kami tak bedakan antara nabi. Baca semuanya kata. Maka dia kata kalau baca Muhammad Rasulullah itu munafikun. Kalau munafikun inna Rasulullah. Tengok. Yang orang dia cari enak. Dah. Saya tahu kawasan ini banyak orang yang tiada di sana. Ini boleh. Ada berapa kelompok center ada rumah orang yang tiada di kawasan sini. Tiap malam Kamis dia ngaji sambil minum arak. Tiap malam Kamis rumah ada pengajian. Kawasan sini lah. Cari sendiri daripada ada. Malam Kamis ngaji sambil minum arak. Dia kata kenapa minum arak? Kata Quran arak ada baiknya, tapi ada mudaratnya. Kenapa yang baik? Pandai. Ada lagi kelompok anti hadis. Nah, ada masjid satu kelompok grup sembahyang subuh tiap hari datang. Habis sumpah baca Quran dia. Tapi anti hadis, hebatlah. Tiap subuh ke masjid baca Quran lepas subuh, lepas tak baca lagi. Kenapa? Kan bawa Quran al-fajri kana masyhuda. Kata Quran subuh yang dibaca tak orang. Subuh dia baca dia tak baca. Anti hadis. Macam-macam. Memang berat. Malaysia ni berat. Kalau nak betul-betul dicari, kadang-kadang susah dalam bercakap. Banyak orang-orang kenamaan, orang-orang besar, segala macam. Tapi kalau kita tak faham dia, tanpa sadar. Itu kenapa kita banyak terikut dengan orang macam ni, bukan terikut dengan konsep nas, konsep Quran, penafsiran yang betul, pemahaman yang betul. Maka perlu dibagi itu betul mereka. Kalau tak mereka akan baik. Walau lah antusias kalau kata orang kafir berkata waktu itu. Kalau nanti mereka diazab tanpa kirim rasul, Allah takkan azab ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasulah. Allah takkan mengazab itu kan sampai datang rasul, betul kan? Kenapa? Kalau tak datang rasul, apa kata kaum tadi? Kenapa Allah tak datangkan rasul? Kalau datang rasul akan ikut. Maka kalau ya pana laula arsalta ilaina rasulan fanattabi ayatika wa nakuna minal mu'minin. Kalau dah datang rasul kan ikut. Itu apapun datang belum tentu juga. Mereka akan kata kalau datang rasul kami ikut, padahal rasul datang pun dia nihelah. Orang kafir macam itu, pada tertutup hatinya, dikuasailah. Yang penting ya, konsep hidup adalah konsep berpikir. Konsep berpikir, konsep berakal. Berakal apa sih berakal? Dia boleh bezakan yang mana betul, yang mana tak betul. Itu baru berakal. Jadi banyak orang berpikir tak berakal. Banyak orang berpikir tak berakal, betul tak? Beda tak berakal berpikir? Berakal tu berpikir, memproses mana salah untuk menimbang, itu berpikir. Berakal mengambil keputusan yang terbaik dengan akalnya. Itu berakal. Jadi prosesnya berpikir, akhirnya berakal. Maka kata al-muluk, lau kata orang kafir, lau nakil ma kunna fi ashabis sa'ir. Kalau kami berpikir berakal, kami tak akan masuk neraka. Kata orang kafir. Dia berpikir tak? Berakal tak? Bukan, dia berpikir tak berakal. Jadi beda ya, berpikir lain, berakal. Berpikir proses menimbang, menganalisis, itu namanya berpikir. Berakal proses mengambil keputusan setelah menimbang mana yang terbaik. Hah? Yang waras lah. Waras. Taklah maksudnya dia waras lah dia. Iya, kalau berakal itu dia tahu mana tepat mengambil keputusan yang tepat. Tengok. Waktu Nabi Adam menerima amanah, apa amanah Adam?
Yang idaan amanah atau berikan amanah pada langit, bumi semua menolak. Adam menerima. Amanah apa itu? Apa khalifah Musa? Khalifah apa? Amanah itu adalah kalau engkau buat yang baik di dunia akan dapat surga di akhirat. Balasan kebaikan. Kalau engkau buat buruk di dunia akan dapat siksa di akhirat. Ini yang diterima oleh Adam. Langit tak nak, semua tak nak. Adam terima. Kalau buat baik akan dapat kebaikan di akhirat selama-lamanya. Buat buruk akan dapat siksa selama-lamanya. Dan Adam terima. Kenapa Adam terima? Kenapa Adam terima? Kenapa boleh nolak? Kenapa Adam menerima? Adam menerima karena dia tahu manusia punya akal. Orang yang berakal tak mungkin akan buat buruk, akan dapat keburukan akhirat, betul kan? Orang berakal tidak mungkin akan buat sesuatu keburukan karena dia tahu akan dapat siksa di orang berakal. Dan orang berakal akan nak hidup di dunia, baik buat dunia dan akan dapat kebaikan di akhirat. Siapa tak nak hidup selama-lamanya? Siapa tak nak hidup selama-lamanya? Bahagia selama-lamanya tak nak? Orang tak berakal tu tak nak. Dia tahu yang orang berakal pasti nak hidup selama-lamanya. Maka dibuat baik di dunia. Dan orang berakal takkan mungkin akan buat yang buruk dan akibat akan buruk selama-lamanya. Tengok. Maka Adam menerima. Adam menerima itu. Karena dia ingin hidup. Dia kan tertipu sama setan gara-gara kalau saya nanti kau akan hidup selama-lamanya kalau kau akan makan buah kuldi kan? Itu keinginan kan? Siapa yang tak nak hidup selama-lamanya? Bahagia. Manusia, karena manusia ada. Siapa yang nak hidup selama-lamanya karena manusia ada? Nafsu. Kalau tak nafsu tak nak bahagia kau main hiduplah. Ada nafsu kan? Kenapa ada nafsu? Maka hidup selama, bahagia selama. Maka nafsu dan akal jangan dipertentangkan. Kita tidak hidup selama-lamanya, tetapi hidup yang nak kata nafsu, tidak kaya selama-lamanya. Betul kan? Kata akal, kalau tidak selama-lamanya, mudah di mana? Di akhirat. Nafsu kita diarahkan oleh akal, akal berdasarkan petunjuk. Tengok, di mana nafsu, di mana akal, di mana petunjuk. Tanpa petunjuk tak hidup. Tanpa nafsu tak dapat hidup. Tanpa akal tak dapat hidup. Hanya nafsu engkau harus engkau ikut apa kata akal, dan akal engkau ikut kata petunjuk. Selesai. Ini hidup. Maka kalau orang tadi hanya ikut nafsu tanpa akal, betul itu yang paling bodoh. Kan orang nakil makuna biasa-biasa karena dia ingin kenikmatan, dia tak ikut petunjuk. Kalau nafsu ada apa? Hati ada apa hati ini? Di hati ada apa? Apa isi hati? Tak ada yang tahu kan? Ya kan tak ada yang tahu isi hati. Karena apa isi hati itu? Isi hati sebenarnya apa isi hati? Engkau ada hati. Sebab isi hati ini ada. Ini hati kan hanya bekas hati itu. Apa isinya? Nafsu. Isi hati nafsu. Betul kan? Hanya nafsu ini kalau datang petunjuk nafsu keluar. Hati itu isinya nafsu. Maka kenapa hadis kan? Kalau anak Adam itu lahir, datanglah setan mengganggu hatinya. Dia akan ngutak-ngatik hatinya. Kalau dia utak-atik, patuk hatinya. Kalau dia patuk, maka kita lupa Tuhan, dia patuk. Kita ingat Tuhan, dia off. On off. Ya. Waktu kau dapat petunjuk, nafsu tenang, ikut petunjuk Tuhan. Waktu tak ada petunjuk, nafsu lawwamah. Atau ini nafsu inna nafsa amartun lisu.
nafsu akan condong kepada keburukan. Kalau tak ada petunjuk, kalau ada petunjuk, nafsu akan mencapai kebaikan. Kau nak nafsu kaya dunia, kaya dunia atau kaya akhirat? Yang memang dapat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dua-dua. Nak bahagia akhirat tanpa dunia, nak tak? Tak nak. Tapi kalau tak ada, engkau ingin dapat bahagia dunia, bahagia akhirat tak? Atau susah dunia, bahagia akhirat. Jangan sampai susah dunia, susah akhirat. Betul kan? Atau bahagia dunia, susah akhirat. Itu banyak apa aja? Bahagia dunia, bahagia akhirat. Betul? Semua nak. Yang kau buat sekarang apa? Nak bahagia dunia, nak bahagia akhirat, Ustaz. Dua-dua ya. Tapi ada 4 pilihan. Bahagia dunia, bahagia akhirat. Tak bahagia dunia, bahagia akhirat. Bahagia akhirat, bahagia dunia, tak bahagia dunia, bahagia dunia, bahagia akhirat. Dah. Dua-dua dapat. Bahagia dunia, tak bahagia akhirat. Ikut nafsu. Tak nak kan? Tak bahagia dunia, tak bahagia akhirat. Tapi tak nak lagi. Tak bahagia dunia, bahagia akhirat. Kalau kedua kat musibah, kan bila bahagia dunia, bahagia akhirat. Orang Gaza kan tak bahagia dunia, bahagia akhirat. Orang Gaza itu tak bahagia dunia, bahagia akhirat. Orang Dubai itu bahagia dunia, Tak bahagia akhirat. ya, contoh aja. Yang kita cari bahagia dunia, bahagia akhirat. Atau minimum yang kelas kita dapat susah dunia, bahagia Akhirat. dapat dunia sementara akhirat selama-lamanya. Jangan sampai engkau susah dunia, susah akhirat, itu orang paling bodoh. Atau dapat engkau susah engkau dapat bahagia dunia, susah akhirat, rugi. Bahagia dunia, susah akhirat, rugi. Susah dunia, susah akhirat, bodoh. Betul kan? Yang kau cari paling tak bahagia susah bahagia dunia, bahagia paling okey. Jangan, kalau tak pun dapatlah kau susah dunia, bahagia okey lah. Hidup hanya ini kan hidup. Dan itu terpulang antara hati engkau, nafsu atau petunjuk. Yang akal berfungsi. Mana engkau pilih? Kalau engkau berakal, pilih akhirat. Kalau engkau tak berakal, walaupun engkau berfikir, pilih dunia. Berfikir kan? Macam kes tadi, orang kata boleh pelajaran yang muka di KL. Itu kan berfikir. Tak berakal kan? Dia berfikir tak berakal. Kenapa? Pelacuran itu mendatangkan keuntungan. Nah, kan berfikir kan? Berfikir kan? Tapi orang masuk neraka tak berakal. Maka saya bedakan antara berfikir dan berakal. Karena berakal harus dapat memutuskan dengan betul. Betul. Maka karena yang penting hidupnya apa? Menjadi petunjuk sebagai problem solver. Petunjuk penyelesaian masalah semua kehidupan. Itu poin utama. Saya tiap Jumat saya buat bulletin ya ke Medan. Saya buat bulletin Jumat di Medan itu untuk masjid-masjid. Saya tahu apa saya buat besok, tak tahu. Saya tengok kondisi hari Minggu ini apa bagi solusi Islam. Apa yang terjadi politik, apa ekonomi bagi solusi Islam. Saya bagi supaya Islam jadi solusi. Karena sekarang banyak Islam jadi problem, betul kan? Bukan jadi solusi. Islam adalah solusi kehidupan sebetulnya. Kenapa? Karena dia petunjuk Allah untuk problem sebetulnya. Maka kenapa orang-orang kafir dia kata kalau dia ikut kepada ini, maka kami kata itu hanya tapi dia tak ikut karena dia tak tahu solusi, dia hanya ikut hawa nafsunya aja sebetulnya. Semoga kita jaga kita daripada rasa malu kepada Allah kepada semuanya. Amin ya rabbal alamin. Allah alim fauna wa naqulu man tanfauna wa alaka haqqan warjina tibaa an al batila ba tinabah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.